Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Melani Setiawan dengan NIM J0401251276. Di sini saya akan menyelesaikan tugas psikologi komunikasi hubungan antar personal. Tapi di sini aku nggak sendiri. Di sini aku bareng kakak aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feby. Aku sebenarnya alumni komunikasi vokasi juga. Angkatan 26. Assalamualaikum Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Oke, di sini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja terkait komunikasi antar persona. Jadi pertanyaan pertama yaitu seperti apa sih hubungan antar persona di antara kita tuh? Coba. Hubungan antar persona ya, pasti hubungannya layaknya adik kakak seperti Benar biasa. guys, aku Layaknya adik kakak pada umumnya. Cuman memang walaupun kita umurnya beda 6 tahun, tapi kadang nggak ada kayak perbatasan umur gitu loh. Karena bener-bener tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap waktu, apapun yang kita mau omongin, pasti kita omongin gitu. kita tuh mau di chat, mau langsung tuh kita pasti berkomunikasi. Mau di TikTok pun kita tuh sampai punya streak segini nih. Kita tuh sampai bikin streak sebanyak itu karena kita benar-benar tiap hari tuh selalu berkomunikasi. Apapun itu kita bakal bahas. Sosmed yang kita punya juga kan banyak. Ada WA, ada TikTok, ada Instagram, dan hampir 3 aplikasi ini kita pakai setiap hari harinya. guys. Terutama WA sama TikTok sih. Gitu. Dan setiap hari pun kita selalu ketemu dan pasti berkomunikasi. Kita tiap hari berkomunikasi, mau itu bahas hal yang kecil banget sampai hal yang privacy atau hal yang deep sekalipun kita bahas gitu. Nih ya, contoh hal kecil. Video-video receh itu kita share di TikTok. Yang ngakak sekalipun kita share. Karena ya itu biar kita sama-sama ketawa, sama-sama berbagi gitu aja sih. Lebih ke kita kan jokesnya sama nih Ya guys, jadi alhamdulillahnya sefrekuensi ya. nah jadi video lucu yang aku kirim ke Intan atau yang Intan kirim ke aku itu kadang benar-benar Nyambung. Jokesnya nyambung guys. Iya, seru Gitu. banget jadinya. Terus hal yang deep itu maksudnya ceritanya kita lagi bahas misalkan tentang saling curhat. ya saling curhat tentang misalkan perasaan atau tentang pacar atau tentang keluarga, pokoknya semuanya kita bahas gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu situasi atau iklim suportif seperti apa sih yang kita bangun agar komunikasi antar persona ini lebih efektif. Sebenarnya guys, mau situasi apapun itu, mau iklimnya panas, hujan atau apapun itu, kita pasti berkomunikasi dengan efektif sih. Kita bakalan terus berkomunikasi ya. Betul kata Intan, nggak lihat situasi, nggak lihat iklim juga, ya kita tetap berkomunikasi gitu. Mau iklimnya gimana pun, mau situasinya gimana pun, kita tetap berkomunikasi. Contoh kecil, kan berkomunikasi tuh nggak harus dari verbal doang, tapi bisa dari gesture juga ya. Nah misalnya kita lagi di luar, terus kita menemukan hal-hal yang lucu gitu ya, itu kita kayak cuman gerakan mata gitu dong, itu udah langsung ngeh, Udah langsung ngerti, Jadi kan paham, ya, paham. itu kan komunikasi apa namanya? Terus tahu aku komunikasi itu nggak cuma dari verbal doang, nggak cuma dari apa yang kita omongin, tapi bisa juga dari gesture, dari gerakan mata, terus dari gerakan tangan, tubuh dan segala macam, itu juga bisa termasuk komunikasi. Jadi kayak waktu kita lagi di luar, terus kita menemukan hal itu langsung kayak itu paham guys, langsung paham maksudnya apa. Dan mungkin kalau dilihat dari iklim, itu enggak dilihat dari iklim apapun guys, tetap aja pokoknya berkomunikasi terus. Apalagi kita itu orangnya kadang saling oversharing, jadi apapun kita ceritain satu sama lain gitu. betul. Contoh komunikasi biar kita efektif, yang pertama kita harus saling ngerti dulu. Kita kan udah sefrekuensi nih, jadi kalau misalkan komunikasi dari gesture aja tuh udah paham. Terus kalau misalkan dilihat dari iklim, contoh misalkan lagi musim hujan, terus kita kondisinya lagi di luar dan itu tuh posisinya hujan besar,
kadang suara tuh nggak kedengeran, jadi nada juga harus lumayan lebih tinggiin kayak gitu. Terus kalau lagi rame, sebisa mungkin kita rendahin nadanya biar orang di sekitar kita tuh nggak keberisikan kayak gitu sih. Jadi kayak melihat situasi juga biar orang-orang di sekitar tidak terganggu dan biar orang yang kita ajak bicara pun ngerti apa yang kita omongin gitu. Jadi saling memahami aja guys. Kalau misalnya melihat situasi lagi rame ataupun lagi tadi hujan gitu. The next question is Daya tarik atau sifat masing-masing yang disukai dan yang membuat kalian itu memiliki hubungan antar pesona yang baik. Coba dari aku ya. Aku itu suka sifat dari kakakku itu suka jajanin. Enggak bohong guys. Jadi seriusnya itu kakakku itu sebenarnya orangnya tuh pengertian, cuman dia tuh kadang nggak bisa nyampein secara langsung karena gengsi ya. Tapi dia tuh, kita tahu gitu kalau dia tuh lagi peduli gitu sama kita. Terus yang aku suka lagi, dia tuh royal juga guys. Dia bisa ngasih apapun itu semua ke orang yang dia sayang tanpa perhitungan ya guys. Jadi best. kalau aku gimana ya jawabnya? Nurut, betul. Sekarang lagi banyak nurutnya. Jadi kayak aku minta tolong apapun suka dibantu, walaupun sambil gitu, tapi tetap dilakuin. Tapi gitu. Maksudnya ngomel-ngomel sendiri gak jelas. Terus yang kedua, kadang aku tuh ngerasa dia lebih dewasa dari aku. Kalau misalkan aku lagi minta pendapat apapun, kadang dia tuh berpikir secara logika. Jadi aku minta pendapat apapun, benar-benar dikasih saran yang logis gitu. Contoh kecilnya adalah ketika aku lagi minta tolong untuk pilihin foto. Kan cewek ini fotonya ada banyak nih, sekitar 300 foto misalkan. Terus aku minta tolong kayak, Dek tolong pilihin fotonya yang mana aja. Terus ada aku nih kayak, jangan yang ini mukanya kayak ikan. Jangan yang ini jelek. Enggak, maksudnya kayak ikan aja. Daripada kayak dilihat sama orang terus dikatain ikan, kan maksudnya kita jujur aja gitu. Iya, ya nggak apa-apa sih jujur, dan aku pun udah nggak sakit hati nggak gimana, dan aku suka kejujuran yang menurut orang mungkin nyakitin gitu. Tapi itu enggak. Aku kayak gitu biar orang tuh sadar aja gitu, biar kakakku nggak dikatain sama orang lain. Itu yang bikin hubungan kita tuh selalu dekat. Karena semuanya tuh kita bawa bercanda aja guys, kita bawa fun, gak dimasukin ke hati, jadi kayak enjoy aja kita kalau berkomunikasi. Enjoy. Oke, next ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi konflik atau masalah apa sih yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kita masing-masing pada hubungan antar pesona kita? Kalau konflik sih kita tuh paling ya namanya adik kakak, paling kita ngeberantemin hal kecil aja sih guys. Tapi ya sebenarnya berantem hal kecil, cuman kadang yang nggak bisa aku terima adalah ketika misalkan Intan udah salah banget nih, terus aku kasih tahu, terus dia bisa lebih marah. Nah aku tuh kadang nggak terima di situ. Kadang sama di situasi yang salah juga guys. Makanya kita tuh kalau misalnya ngebahas sesuatu tuh kita harus lihat situasi juga. Betul. Dan posisi seseorang itu lagi capek atau enggak, moodnya gitu kan, moodnya lagi baik atau enggak gitu, harus dilihat juga. Kadang karena kalau lagi moodnya capek, kadang diomongin sedikit aja walaupun baik-baik, pasti orang itu makin males. Ya guys, jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tuh kita harus kita harus lihat juga situasi orang tersebut tuh lagi baik-baik aja, lagi ngerasa nyaman atau enggak. Kalau enggak udah biarin dia punya waktunya sendiri dulu. Tapi kalau misalkan salah satu dari kita ada yang lagi moodnya kurang baik, ya bisa aja nangkep itu semua jadi baper, jadi serius, jadi kayak sakit hati atau segala macam. Ujung-ujungnya saling diem-dieman. Tapi itu tuh nggak lama ya. Itu nggak berlangsung lama, paling kayak karena kayak beberapa menit setelah itu kita tetap kiriman video lagi di TikTok, jadi kayak ujung-ujungnya ngakak lagi. Itu karena iseng aja. Tapi kadang kita minta maaf juga, kok ini karena kita gengsi aja. Tapi itu kita ngerti, kita udah kirim-kiriman TikTok itu sama dengan kita udah baikan.
Oke guys, jadi segitu aja video dari aku dan kakak aku. Semoga video ini tersampaikan ke kakak Asdos dan Pak Bayu. Semoga video ini juga ada pentingnya ya guys kalian tonton. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.